Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Sebelum masuk materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Aziza Aini Lutfiana Sution, NPM 2002030046. Materi saya dengan judul Metode Pembelajaran Matematika. Yang pertama, kita membahas dengan pengertian metode. Menurut bahasa, metode itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada meta, yang kedua itu hados. Kalau pengertian meta itu melalui, sedangkan hados itu adalah jalan. Sedangkan menurut metode pembelajaran matematika secara istilah, cara atau jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bisa dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran itu merupakan sebuah jabaran dari pendekatan dari suatu pendekatan dapat sebagai dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran, di mana dapat pula bisa dikatakan bahwa metode itu adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke dalam untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama Biggs tahun 1991 merupakan cara-cara menyajikan bahan-bahan pembelajaran yang kepada siswa untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut para ahli yang kedua, ada Sangidu tahun 2004. Menurut Sangidu tahun 2004, metode pembelajaran matematika adalah cara kerja yang bersistem untuk memulai pelaksanaan suatu kegiatan penilaian guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut para ahli yang ketiga, di sini ada dengan Adrian tahun 2004. Menurut Adrian tahun 2004, dia menjelaskan tentang metode pembelajaran matematika sebagai ilmu yang mempelajari untuk cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari produk. Menurut para ahli yang keempat adalah Sujana tahun 2005. Menurut Sujana tahun 2005, dia menjelaskan metode pembelajaran ini perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa yang teratur. Tidak ada satu sama lain bagian yang bertentangan dengan, dan semua berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Menurut para ahli yang kelima adalah Salamun tahun 2009. Jadi semua di sini ada para ahli yang dia menjelaskan definisi yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Salamun tahun 2009, dia menjelaskan metode pembelajaran matematika itu adalah sebuah cara-cara yang berbeda untuk mencapai sebuah tujuan, supaya mendapatkan hasil pembelajarannya yang berbeda yang dibawa kondisi yang berbeda. Kedudukan metode dalam pembelajaran matematika. Ada
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kedudukan metode dalam pembelajaran matematika. Apa aja sih itu? Yang pertama, kita memberikan dorongan. Yang pertama tadi memberikan dorongan. Memberikan dorongan itu dengan cara yang digunakan dalam sumber belajar dalam rangka untuk memberikan dorongan kepada pembelajaran atau peserta didik yang terus mau belajar. Kedudukan metode dalam pembelajaran matematika. Yang kedua adalah mengungkap tumbuhnya minat belajar. Yang kedua ada pengungkap tumbuhnya minat belajar. Apa itu tumbuhnya minat belajar? Yaitu cara untuk menumbuhkan rangsangannya untuk tumbuh minat dalam belajar supaya peserta didik itu mau untuk belajar. Yang ketiga, penyampaian bahan belajar. Yang ketiga ada penyampaian bahan belajar, yaitu caranya yang digunakan untuk sumber belajar dalam menyampaikan sebuah bahan atau kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pencipta iklim belajar yang kondusif. Yang kelima, di sini ada tenaga untuk melahirkan kreativitas. Yang kelima, tenaga untuk melahirkan kreativitas, yaitu dengan cara apa? Caranya itu dia cara untuk menumbuhkan kreativitas pembelajaran peserta didik yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Dan yang terakhir, kedudukan metode dalam pembelajaran matematika itu adalah mendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Yang ketujuh, mendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Caranya itu untuk mencari suatu pemecahan masalah yang dihadapi oleh pembelajaran dalam peserta didik atau disebut dengan seorang siswa. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah ceramah. Yang pertama tadi adalah metode ceramah. Apa sih yang dimaksud dengan metode ceramah? Metode ceramah itu adalah suatu cara penyampaian informasi dengan secara lisan dari sebuah kegiatan yang sejumlah pendengar di suatu ruangan. Metode ceramah ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan metode ceramah ini yang pertama itu adalah dapat menampung kelas besar. Jadi setiap siswa itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkannya, dan biayanya menjadi relatif lebih murah. Yang kedua ada konsep yang disajikan secara hierarkis yang akan memberikan fasilitas belajar pada siswa. Yang ketiga, guru dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang penting. Yang keempat itu adalah isi silabus yang dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Karena guru itu tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar kepada siswa. Terus yang terakhir itu adalah kekurangan tidaknya buku pelajaran itu atau alat bantu pelajaran itu tidak menghambat
pelaksanaan kegiatan dalam pembelajaran seorang pendidik. Jadi metode ceramah ini juga ada kelemahannya. Apa aja kelemahannya itu? Kelemahan itu yang pertama, belajar itu sifatnya membosankan, jadi siswa itu pasif, hanya aktif membuat catatannya saja. Yang kedua, kepadatan konsep-konsepnya yang diberikan dapat akibat siswa yang tidak mampu menguasai bahan. Yang ketiga itu ada pengetahuannya tidak cepat terlupakan. Jadi di mana daya ingatnya seorang peserta didik itu lebih ingat untuk yang selanjutnya. Terus yang keempat itu ada belajar menghafal atau disebut dengan rote learning yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini sejenis dengan metode ceramah atau disebut dengan expository. Nah, metode demonstrasi ini aktivitas siswa itu lebih banyak lagi daripada metode ceramah dan expository. Tapi dengan demikiannya juga ada dominasi guru itu lebih banyak berkurang. Kalau dalam ciri khas metode ini dia terlihat adanya penonjolan mengenai suatu kemampuan guru atau siswa. Misalnya kemampuan guru, dia membuktikan dalilnya, menurutnya merumuskannya, memecahkan soal cerita atau soal materi-materi yang lainnya. Kalau sedangkan yang berhubungan dengan alat itu misalnya pemakaian sepasang segitiga itu menggambarkan dua garis sejajar atau saling tegak lurus, bagaimana penggunaan daftar atau kalkulator untuk perhitungan merupakan kemampuan siswa. Metode ini mempunyai kelebihan atau kelemahan. Kalau kelebihan metode demonstrasi ini, dia perhatikan di dalam siswa itu lebih dapat terpusat pada pembelajarannya yang diberikan. Sedangkan yang kelemahannya itu dalam metode demonstrasi, dia adalah bila alatnya terlalu kecil atau penempatannya itu kurang tepat untuk menyebabkan demonstrasi itu tidak dapat terlihat jelas oleh seorang guru atau siswanya. Terus yang ketiga adalah metode tanya jawab. Kalau metode tanya jawab ini adalah cara penyajiannya bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaannya saja, supaya seorang siswa itu untuk bertanya kepada seorang guru, supaya itu memerlukan jawabannya untuk mencapai sebuah tujuan. Dan di sini juga ada kelemahan dan kelebihan dalam metode tanya jawab. Kalau kelebihan metode tanya jawab itu, yang pertama adalah peluang setiap siswa untuk bertanya itu mengekspresikan isi idenya yang lebih luas. Terus yang kedua, kelas lebih aktif karena tidak sekedar untuk mendengarkannya saja, tetapi bertanya untuk kepada seorang guru. Yang ketiga itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya sehingga gurunya itu mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. Yang keempat itu ada guru untuk mengetahui sampai mana sejauh mana penangkapan siswa itu terhadap segala sesuatu yang telah diterangkan atau yang telah dijelaskan oleh guru tersebut.
ada juga kelemahan tanya jawab ini. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih banyak atau yang sangat lama. Yang kedua itu ada kadang-kadang yang muncul pertanyaannya yang dangkal atau yang berlebihan yang dipertanyakan oleh seorang siswa tadi. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaannya tidak menyajikan data objek, dan pertanyaan itu juga kurang jelas atau kurang tepat yang dipertanyakan oleh seorang siswa. Terus yang terakhir, kelemahannya penggunaan pertanyaannya seharusnya itu tidak dipandang sebagai pengganti pengetahuan dari bahannya saja. Nah, terus di sini macam-macam metodenya nggak saya jelaskan sebanyak-banyaknya karena nanti waktunya tidak cukup atau kelebihan dalam menjelaskannya, dan saya pun belum semua memahami